Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yuli Sau. Saya di sini akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Etika Kristen. Di sini saya akan merangkum materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang ketujuh. Di pertemuan yang pertama kami mendapat kontrak kuliah. Jadi kita lanjut ke pertemuan yang kedua, yaitu pengertian etika secara umum dan konsep dasar etika. Etika secara umum adalah aturan atau pedoman yang kita gunakan untuk menilai tindakan kita sebagai baik atau buruk. Etika berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan tindakan mana yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, dan pantas atau tidak pantas. Dengan demikian, etika membantu individu dan dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab serta mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Adapun konsep dasar etika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan pemikiran tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam tindakan manusia. Berikut beberapa konsep dasar etika yang umum. Yang pertama ada etika deskriptif. Konsep tersebut mempelajari bagaimana orang-orang berperilaku dan norma-norma yang ada dalam masyarakat tanpa membuat penilaian moral. Yang kedua ada etika normatif, mempelajari tentang standar-standar moral, yaitu apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Yang ketiga ada etika terapan, menerapkan prinsip-prinsip etika untuk masalah-masalah konkret seperti bioetika, etika bisnis, atau etika lingkungan. Ada yang keempat ada mata etika. Mata etika mempelajari sifat dasar dari konsep moral seperti kebenaran, kebaikan, buruk, dan nilai. Bidang ini membahas pertanyaan filosofis yang mendasar seperti apa itu kebaikan, apakah ada nilai moral yang bersifat universal. Yang kelima, etika relasional. Etika ini menekan pentingnya hubungan sosial dalam menentukan nilai moral. Etika relasional menyoroti aspek hubungan antar individu dan pertujuan untuk memupuk sikap saling menghargai, solidaritas, dan tanggung jawab sosial dalam komunitas. Sesi yang ketiga yaitu etika Pancasila. Etika Pancasila adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan moral dan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika ini berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku yang berlandaskan pada 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia. Berikut adalah inti dari etika Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan bahwa perilaku manusia harus mencerminkan kepercayaan kepada Tuhan dengan sikap saling menghormati antar umat beragama dan mengajarkan ajaran agama masing-masing dengan baik. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut setiap individu untuk menghargai harkat dan martabat manusia, memperlakukan orang lain dengan adil dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta peradaban yang tinggi. Yang ketiga, persatuan Indonesia mengutamakan semangat kebersamaan persatuan dan cinta tanah air. Etika ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa di tengah perbedaan yang ada. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mendorong pengambilan keputusan yang demokratis melalui musyawarah dan mufakat, serta menghormati pendapat orang lain. Etika ini mengajarkan pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara bijak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajak masyarakat untuk menjunjung tinggi keadilan sosial, mengedepankan pemerataan kesejahteraan dan memperhatikan kepentingan bersama sehingga tidak ada pihak yang tertindas atau terabaikan. Sesi keempat yaitu hubungan etika Kristen dan agama-agama lain serta perbedaan hubungan etika Kristen dengan e-teks. Etika Kristen yang berdasarkan pada ajaran Alkitab, terutama kasih sayang, belas kasihan, dan keadilan, memiliki banyak persamaan dengan etika yang diajarkan oleh agama-agama lain seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Yahudi. Juga mengajarkan prinsip-prinsip moral yang serupa seperti pentingnya kasih sayang, perdamaian, dan penghormatan terhadap manusia. Hubungan antara etika Kristen dan agama lain seringkali bersifat
dialogis, di mana nilai-nilai bersama seperti keadilan, penghargaan terhadap martabat manusia yang menjadi jembatan untuk kerjasama antar agama. Namun perbedaan teologis dan spiritual tetap ada, terutama dalam hal kepercayaan tentang Tuhan, keselamatan, dan konsep dosa yang menjadi pembeda utama dalam praktik etika sehari-hari. Perbedaan etika Kristen dengan teks terletak pada dasar dan sumbernya. Etika Kristen didasarkan pada ajaran agama dan wahyu ilahi, sementara teks bersifat empiris, rasional, dan objektif. Berdasarkan pengamatan dan metode ilmiah, etika Kristen mengedepankan iman, kasih, dan pedoman moral yang berakar dari Alkitab. Dalam menghadapi isu-isu kehidupan, etika Kristen seringkali mengacu pada nilai-nilai spiritual dan ajaran Kristus tentang kasih dan keadilan. Sedangkan teks berfokus pada pencarian kebenaran melalui bukti empiris dan rasionalitas. Dalam teks, keputusan etis dibuat berdasarkan data, logika, dan penelitian ilmiah tanpa melibatkan unsur keagamaan atau iman. Secara sederhana, etika Kristen lebih melibatkan pada aspek spiritual dan moral dari kehidupan manusia, sedangkan teks berlandaskan pada metode ilmiah dan praktis dalam menjawab tantangan dunia. Keduanya bisa saling melengkapi, namun memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menilai tindakan manusia. Yang kelima yaitu etika Kristen dalam Alkitab. Etika Kristen dalam Alkitab merujuk pada ajaran moral dan prinsip-prinsip hidup yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Etika ini berfokus pada bagaimana orang Kristen seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan dasar kasih, kebenaran, dan keadilan. Berikut adalah poin-poin utama etika Kristen dalam Alkitab. Yang pertama yaitu kasih. Kasih yaitu prinsip utama dalam etika Kristen. Yesus mengajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Yang kedua, perintah Tuhan. Orang Kristen diajarkan untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan, seperti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kerendahan hati dan pengampunan. Etika Kristen menekan bahwa pentingnya kerendahan hati dan kemampuan untuk mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Yang keempat, mengikuti teladan Kristus. Orang Kristen diharapkan untuk mengikuti teladan hidup Yesus yang penuh dengan pengorbanan dan pelayanan kepada orang lain. Yang kelima yaitu keadilan dan kebenaran. Mengajarkan kita orang Kristen hidup dengan adil, memperjuangkan keadilan dan berkata benar dalam segala hal. Secara keseluruhan, etika Kristen mengajak umat untuk hidup dalam kasih, menghormati perintah Tuhan, dan mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesi keenam yaitu kesadaran moral dan keputusan etis serta faktor-faktor di dalamnya. Kesadaran moral adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengenali perbedaan antara perilaku yang benar dan yang salah, serta menyadari dampak moral dari tindakan mereka terhadap orang lain. Kesadaran moral menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan etis di mana individu secara sadar mempertimbangkan nilai moral sebelum bertindak. Keputusan etis diambil ketika seseorang berupaya memilih tindakan yang dianggap benar atau baik berdasarkan prinsip-prinsip moral. Berikut beberapa faktor utama yang mempengaruhi kesadaran moral dan keputusan etika. Yang pertama adalah nilai pribadi. Nilai pribadi yaitu keyakinan mendasar yang dimiliki oleh seseorang tentang apa yang baik atau buruk. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh pendidikan, budaya, agama, dan pengalaman hidup, sehingga memainkan peran penting dalam menentukan standar moral seseorang. Yang kedua, pengaruh sosial dan budaya. Lingkungan sosial termasuk keluarga, teman, dan masyarakat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan moral seseorang. Norma-norma budaya juga menentukan pandangan masyarakat terhadap perilaku yang diterima atau tidak. Tekanan sosial ini seringkali memengaruhi bagaimana seseorang melihat tindakan yang benar atau salah. Yang ketiga, empati dan rasa kepedulian. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang dapat mendorong seseorang untuk mengambil keputusan dan memperhatikan kepentingan orang lain.
Orang dengan tingkat empati yang tinggi cenderung lebih peka terhadap dampak moral dari tindakan mereka, dan lebih mungkin membuat keputusan yang etis. Yang keempat, tanggung jawab kesadaran akan tanggung jawab pribadi dan adanya akuntabilitas seperti lingkungan kerja atau masyarakat seringkali memengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan yang lebih etis. Ketika seseorang bertanggung jawab atas tindakan mereka, mereka akan lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan dampak moral. Yang kelima, lingkungan dan situasi. Faktor situasi seperti tekanan waktu, sumber daya yang terbatas, atau kondisi darurat dapat mempengaruhi keputusan etis. Yang keenam, ada aturan dan norma etis. Adanya panduan atau kode etik yang jelas, seperti di tempat kerja atau profesi tertentu, dapat membantu individu memahami apa yang dianggap benar atau salah dalam konteks tersebut. Yang ketujuh, ada kesadaran konsekuensi jangka panjang. Kemampuan untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari satu tindakan yang penting dalam keputusan etis. Orang yang mempertimbangkan dampak jangka panjang cenderung akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi banyak orang atau berdampak besar pada masyarakat. Kesadaran moral dan keputusan etis berkembang seiring dengan pengalaman, pembelajaran, dan interaksi sosial. Pada akhirnya, kombinasi dari faktor-faktor ini membentuk cara seseorang berpikir dan bertindak dalam situasi yang melibatkan dilema moral.